Salam budaya, salam sejahtera bagi para pendengar podcast channelnya Mas Heru Nugroho Official. Pada kali ini saya ingin menyapa semua para pendengar di channelnya Mas Heru Nugroho ini. Salam sejahtera bagi semuanya, salam sehat. Semoga semua sahabat-sahabat YouTube-nya Mas Heru Nugroho Official ini selalu dalam lindungan Tuhan dan juga selalu dalam keadaan sehat. Di sini pada sesi kali ini saya Mas Heru akan menceritakan sekilas biografinya dari almarhum Pak Lek saya, Ki Supardi Cermo Dwi Atmojo. Beliau ini adalah pengendangnya dari Bapak almarhum Ki Suparman. Dan selalu kunjuk donga kagem beliau swarga langgeng swarga loka. Oke, saya mulai saja. Pada sesi ini saya mengupas ulasan atau tulisan dari sumbernya dari Mas Manto, atau kalau di Facebook itu ada, nanti para pendengar YouTube yang baik bisa mencari namanya Mas Susilo Sumanto Susilo Madyo. Beliau adalah seorang penulis dan juga anggota dari Paguyuban Dalang Muda Yogyakarta Sukrokasih. Dalam ulasan ini Mas Manto ingin menampilkan ulasan tentang salah satu sosok almarhum dalang di Yogyakarta. Jadi perlu diketahui juga para pendengar YouTube yang baik, Pak Lek Parti ini juga selain sebagai pengendangnya Bapak almarhum Ki Suparman, juga seorang dalang. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit ulasan atau sedikit biografi tentang beliau. Jadi Ki Supardi Cermo Dwi Atmojo ini pada tanggal 21 Juni 1945 lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Ki Cermo Bancak dengan Nyi Cermo Diharjo. Ki Bancak adalah seorang dalang kenamaan pada era tahun 1950 sampai 1960-an. Bayi laki-laki tersebut oleh Ki Bancak lalu diberi nama Supardi. Supardi adalah putra kedua dari Ki Bancak. Sebelum itu Ki Bancak telah memiliki putra laki-laki yang diberi nama Suparman. Supardi kecil tumbuh bersama kakaknya, selayaknya anak dalang pada umumnya, yang sudah menyukai dan berbakat di bidang pedalangan sejak usia dini. Melalui sekolah lapangan, dari panggung ke panggung, dari wayang sana, pagelaran wayang sini, hingga membentuk Mas Supardi remaja menjadi dalang muda berbakat. Ketertarikan Ki Supardi tidak hanya pada seni pedalangan, dia juga sangat perhatian dengan ilmu karawitan.
Berawal dari grup karawitan Trimolutung milik ayahnya yaitu Ki Banca, Ki Supardi menggembleng olah karawitan selama bertahun-tahun. Semua instrumen gamelan dikuasai oleh Ki Supardi, akan tetapi instrumen kendang begitu melekat dengan sosok Ki Supardi. Siapapun dalang yang dikendangi oleh beliau, Ki Supardi, hasilnya akan templek dan hidup. Kepiawaian Ki Supardi bermain kendang sangat terkenal di wilayah Yogyakarta pada era tahun 1970 sampai 1990-an. Suara kendang yang antep, resik, tetek, panggah, dan angon-tinon menjadikannya seorang pengendang handal dan hebat. Di tahun 1970-an sampai 1980-an, kakak Ki Supardi yaitu Ki Suparman mencapai puncak ketenarannya. Penampilan Ki Suparman akan sangat memukau dengan alunan kendang Ki Supardi. Pada waktu era Bapak sama Pak Lek Pardi ini biasa terkenal dengan sebutan oleh masyarakat itu dikenal dengan duet Parman Pardi. Jadi duet Parman Pardi ini menjadi magnet luar biasa bagi ketertarikan masyarakat Yogyakarta, khususnya untuk para pemerhati pewayangan dan karawitan pada saat itu. Kekompakan kakak beradik ini lalu lahirlah grup karawitan handal di Yogyakarta, yaitu Warga Laras. Ketika pada waktu itu di Semarang ada grup karawitan handal juga bernama Condong Raos. Condong Raos ini adalah karawitan pimpinan dari Condong Raos ini adalah Ki Narto Sabdo. Kalau di Yogyakarta berkembanglah grup karawitan yang bernama Warga Laras. Ki Supardi menjadi otak dari kehebatan karawitan Warga Laras. Ki Supardi mulai kembali menekuni dunia pedalangan. Beliau tidak puas hanya berguru kepada senior-senior dalang di Yogyakarta, tetapi juga dari Semarang. Contohnya Ki Narto Sabdo. Di wilayah Klaten ada Ki Pujo Sumarto. Di Boyolali ada Ki Joko Raharjo, Mujoko Raharjo. Di Sragen ada beliau Ki Gonto Darman. Dan masih banyak lagi. Ki Supardi muda mulai menerima undangan mendalang di sekitar Yogyakarta dan sekitarnya. Ki Supardi juga melengkapi nama tenarnya dengan nama Ki Supardi Cermo Dwi Atmojo. Ki Supardi lalu menikah dengan seseorang sinden kenamaan waktu itu yaitu Nyi Sri Yatinah. Kalau saya menyebutnya Bulik Sri, kalau di Kadipiro itu saya sering waktu kecil main-main sama putra-putrane almarhum Ki Supardi, Pak Lek saya itu sama Mas Anom Wibowo itu juga sangat kental, dan setiap kali ada pagelaran wayang Bapak pasti saya nonton sama Anom. Mas Anom Wibowo ini dia seorang pengerawit juga, seorang arranger tentang arranger tarian ataupun arranger yang musik gitu. Dari perkawinannya Ki Supardi dianugerahi 7 orang putra, yaitu Mas Wahyu Purwantoro atau Mas Doyo, yang kedua Mas Anton Dwi Paryatno. Beliau Mas Anton ini adalah dulunya pengebasnya dari Mas Seno, dan
Sekarang Mas Anton ini sudah almarhum. Yang ketiga itulah Mbak Galuh Katrini. Yang keempat Catur Kuncoro atau Mas Benyek. Nah, Mas Benyek ini juga salah satu dalang di Yogyakarta yang kenamaan. Beliau juga seorang dalang wayang hip hop. Nanti di YouTube bisa dicari. Ki Benyek Catur Kuncoro ini adalah dalang pernah juga mendalang untuk lakon-lakon Diponegoro, terus lakon-lakon yang modern. Tak terlebih juga untuk wayang hip hopnya. Yang kelima adalah Sri Paryanti. Yang keenam adalah Mas Anom Wibowo. Nah, kalau Mas Anom Wibowo ini ada cerita tersendiri dengan saya. Kenangannya waktu dulu ikut almarhum bapak saya Ki Suparman iki, biasanya nek arep nonton wayang, saya biasanya tanya sama bapak, "Mbak, mengko ki Anom melu ora?" Nah, bapak sendiri menjawab, "Ngono melu ben saka kadipira aku ben melu wayangan." Nah, pasti di situ saya ikut. Dan pasti sama Mas Anom ini dulu seringnya nonton ning sebelah kiri kotak bapak, kotak wayang bapak ya. Kenangan saya sama Mas Anom ini biyen senengane metu ning njaba, angger wis dikei duit metu ning njaba tuku wayang kerdus. Saya jadi malah teringat masa kecil saya sama Mas Anom ini. Selalu main-main ke tempatnya Simbok Kadipiro, terus golek teman-teman seangkatan saya itu nanti takon sama-sama cari tepuk, sama-sama cari kotak gitu. Intinya cuma buat mayang-mayang gitu sama Mas Anom. Dan Mas Anom ini sekarang baru sibuk-sibuknya untuk mengarang semen. Beliau ini tukang ngarang semen tari, musik, kontemporer gitu. Monggo para pendengar kalau mau pesen ataupun mau menggarapkan sebuah musik ataupun garapan tari bersama dengan Mas Anom Wibowo, nanti kontaknya bisa langsung ke Mas Anom Wibowo. Dan yang ketujuh adalah Wisnu Sabtoto. Dari ketujuh putranya, beberapa diantaranya warisi ilmu seni karawitan. Mas Anom, Mas Wahyu Purwantoro itu Mas Doyo, Mas Anom Wibowo, dan juga Mas Catur Benyek Kuncoro. Sepeninggal Ki Suparman, Ki Suparti lalu mengembani putra Ki Suparman yaitu Ki Sinonugroho untuk menjadi dalang tenar. Menurut cerita yang pernah saya dengar, memang Pak Lek ini juga salah satu pemerakarsa dan pendukung almarhum kakak saya Mas Sinonugroho itu untuk berani belajar mayang. Pernah juga ngendangi Mas Sino waktu zaman era-era Mas Sino masih muda. Ki Suparti juga menempa putranya yang bernama Catur Benyek Kuncoro untuk menjadi dalang yang baik, kreatif, dan inovatif. Riwayat kematian Ki Suparti Carmodiatmodjo tepat tanggal 4 Mei 1994
Ki Supardi wafat di usia 49 tahun. Perjalanan hidup di Ki Supardi yang terbuka akan semua gaya berkesenian semoga menginspirasi generasi muda untuk tetap memacu daya kreativitas, tak terkecuali menginspirasi generasi dalang muda untuk tetap memacu daya kreativitas masing-masing. Terus ini ada salah satu lakon carangan dari Pak Lek Pardi ini. Salah satu lakon carangan yang dipopulerkan oleh Ki Supardi yaitu Begawan Sintowoko. Nah, lakon Begawan Sintowoko ini pada tanggal 28 April 2017 di Pendopo Dinas Kebudayaan DIY Jalan Cendana nomor 11 Yogyakarta oleh dalang muda Ki Sugeng Carmoguno dan dari Sono Parangtritis Bantul Yogyakarta. Juga dipergelarkan lakon dari Begawan Sintowoko. Biografi Ki Supardi Cermo Dwi Atmojo ini dirangkum dari berbagai sumber oleh Ketua Paguyuban Dalang Muda Yogyakarta Surokasih, yaitu Ki Sumanto Susilo Madyo. Terima kasih Mas Manto atas apresiasinya untuk menulis sekilas biografi tentang Ki Supardi Cermo Dwi Atmojo. Saya pribadi matur nuwun Mas Manto atas tulisannya yang telah diberikan kepada saya untuk bisa saya podcastkan pada waktu ini. Semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pendengar di YouTube-nya Mas Heru Nugroho Official, bisa menambah wawasan juga, dan semoga semuanya ini bisa menjadi memoriam, istilahnya memori tentang duet Parman Pardi di kala itu. Tidak lupa juga kunjuk dongo kagem Pak Lek saya Pak Pardi, kunjuk dongo kagem bapak saya Ki Suparman Cermo Wiyoto, dan tidak lupa juga khususnya kepada kakak saya almarhum Ki Sino Nugroho. Beliau-beliau ini adalah seniman-seniman hebat, pembaharu dalam dunia wayang, dan semoga podcast kali ini juga bisa bermanfaat untuk menambah kreativitas dari dalang-dalang muda dimanapun Anda berada. Untuk podcast selanjutnya saya akan membacakan biografi sedikit, sekilas biografi tentang dalang-dalang pada zaman era dulu, dan semoga menjadi kenangan tersendiri bagi para pendengar di seluruh Indonesia. Tidak khususnya kepada para pendengar podcast yang di channelnya Mas Heru Nugroho Official. Dan mohon dukungannya, subscribe, like, and comment. Monggo. Saya pribadi Mas Heru Nugroho mengucapkan terima kasih atas atensinya, terima kasih atas apresiasinya para pendengar YouTube yang baik. Nantikan podcast-podcast selanjutnya dari saya pribadi Mas Heru Nugroho. Matur nuwun, salam budaya, salam rahayu. Matur nuwun.